Aku stres, aku nggak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti, aku merasa bersalah. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis, pada minta-minta. Jujur, aku malu banget liatnya. Sebenarnya aku nggak pengen semuanya jadi kayak begini, jadi tempat mengemis online. Aku pusing, udah berminggu-minggu aku nggak bisa tidur tenang. Setiap malam kebangun, setiap hari ada orang-orang yang selalu datang dari berbagai daerah. Tujuannya cuma buat minta-minta, buat ngemis. Kalian nggak bisa seenaknya datang ke rumah orang, nggak kenal waktu, tengah malam, subuh, pagi. Ini udah bener-bener ganggu kenyamanan aku. Aku mau kasihan, tapi bingung. Satu orang dibantu, ngundang puluhan orang datang. Aku tahu kenapa semuanya bisa jadi kayak gini. Semuanya salah datang dari aku. Pasti gara-gara aku sering bikin video bagi-bagi uang, bantu-bantu orang. Tapi aku ngelakuin karena aku suka, karena aku bahagia. Aku senang lihat orang lain senang. Tapi makin lama sekarang aku ngerasa berbuat kebaikan udah jadi kewajiban yang harus aku lakuin. Aku sampai takut keluar rumah. Aku lagi jalan tiba-tiba ditarik, dimintain uang. Aku bener-bener pusing. Kenapa semuanya jadi kayak begini? Nggak sesuai sama yang aku harapin. Tujuan awal aku bikin konten berbagi, bantu orang untuk motivasi kalian. Biar suatu saat kalian bisa bermanfaat buat orang lain. Biar kalian juga bisa bantu orang. Kenapa semuanya jadi mental miskin? Aku tawarin kerja nggak mau. Aku suruh belajar males. Berharap uang jatuh dari langit. Tiba-tiba jadi kaya, jadi sukses. Di dunia nggak ada yang namanya kayak begituan. Teruntuk kalian yang sering ngemis. Kalian semua masih sehat, masih bisa kerja, masih bisa belajar. Aku aja setiap hari bangun pagi, tidur pagi, belajar, kerja. Jujur aku pengen berhenti. Aku bener-bener ngerasa bersalah. Oke guys ya, Willy Salim lagi stres guys ya. TikTokers dengan jumlah followers terbanyak se-Indonesia Raya guys. Fans dari penggemar-penggemarnya yang tiba-tiba saja datang ke rumah minta handphone, minta duit ya. Dengan ya berbagai kejadian lah yang dia alami guys ya. Dan akhirnya dalam beberapa video terakhir yang dia buatkan guys ya, dia bertekad untuk tidak lagi membuatkan video-video yang membagi-bagikan uang ya, atau bagi-bagi handphone. Perbuatannya baik ya, berbagi kepada sesama, tetapi dampak terhadap dirinya itu sangat-sangat tidak nyaman. Aku stres, aku nggak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti. Halo Willy, Kak Inem Jogja boleh nanggepin nggak? Saran Kak Inem Jogja nih Will. Willy diperbaiki lagi kontennya Will. Apa yang Willy rasakan sekarang, apa yang dialami Willy sekarang, itu buah perbuatan dari konten-konten Willy. Dari rumahmu yang kamu upload, lokasi rumahmu, satpammu, itu akan ditandai oleh orang-orang. Kamu pernah ingat nggak, kau bikin konten anak baju SD, datang minta iPhone, itu kamu upload. Ada konten datang ke rumahmu minta sesuatu, itu kamu upload. Sehingga orang beranggapan kamu sebaik itu, kamu sekaya itu, hingga memiliki uang bertumpuk-tumpuk. Sudah Mbak Inem bilang, hal-hal yang berlebihan itu tidak baik. Berbuat baik boleh loh Will, tetapi cara berbuat baiknya jangan sampai menjadi pisau bermata dua. Bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Semangat ya Will, kamu bisa kok bikin konten yang lebih baik lagi. Dan ingat Willy sayang, jangan makan di depan orang lapar. Semua orang-orang, selalu aku bilang, tidak mungkin kita tidak pernah mendapatkan masalah dari hasil perbuatan pamer-pamer kita. Pasti ada. Yang belum ya, belum saja. Semangat ya Will, bikin konten yang lebih bermanfaat lagi, yang mengedukasi lagi. Karena kalau Mbak Inem lihat itu, followermu ini banyak anak-anak nih. Kamu bisa loh ya menciptakan atmosfer tidak minta-minta. Ya bisa ya. Semoga besok kontenmu, komentarnya isinya positif, bukan lagi minta 10 juta, minta iPhone dan minta segalanya. Aku seperti ini karena aku sayang sama Willy, karena aku pernah ketemu sama Willy waktu di awards ya dengan Kak Alif. Semangat Willy, bikin konten yang baik supaya jualannya laris, konten YouTube-nya juga bagus.
Jos, semangat. Ada yang kena tipu nih, mengatasnamakan Kak Willy Abangnya dari mana? dari Bekasi Pekayon. Ini kok bisa dapat alamat saya? Dari YouTube. Ceritanya saya lagi lihat main TikToker, lalu saya follow, tiba-tiba jadi kayak ada catatan itu kayak giveaway pemenang hadiah 10 juta, lalu saya save nomornya. Abang di chat, selamat Anda telah terpilih sebagai pemenang giveaway uang tunai sebesar 10 juta. Ini kayak transferannya 10 juta 100. Jadi Mas Willy minta ke saya transfer 100 ribu, bayar lagi top up 350. Abang transfer dia? Iya. Ya ampun, Bang, itu bukan saya. Dan ada surat proposal. Proposal surat penarikan dana. Iya. Niat banget ini ya orangnya. Ini waktu abang kayak gini ada konsultasi sama istrinya? Ada. Saya gini, ya jangan ya, itu penipu. Soalnya kan ini udah ada pernyataan dari transferan BRI-nya kan ke Mas Willy ke saya. Jadi saya gini penasaran gitu. Terus ada apa lagi? Ada nama-nama salutannya itu kayak Presiden Jokowi itu pemenang surat perjanjian 1 juta. Ini ada pemerintah Presiden Republik Indonesia Insinyur Jokowi. Bu, jadi tambah pusing kenapa ada Pak Jokowi sekarang. Soalnya yang kayak begini itu udah pasti penipuan, Bang. Kalau orang ngasih nggak mungkin diminta. Ini pelajaran berharga loh, Bang. Ini ada DJP. Nah, pas tadi datanya suruh bayar pajak. Ada foto tanda polisinya. Ya, juga. Ini bohong juga. Masa iya sih pajak bilang Bapak jual atau gadai dulu barang apa aja supaya bisa menghasilkan uang. Saya mau kasihan tapi bingung. Abang yang kena tipu, saya yang balikin uangnya. Abang bilang saya kembalikan uang, uangnya nggak ke saya, bukan saya yang pegang. Dia yang kembaliin itu seharusnya si penipu itu. KTP-nya KTP palsu. Nggak mungkin lah foto KTP kayak begini, Bang. Gimana? Coba ditelepon. Ini nelfon saya di sini. Mas Willy, tapi pas video call-nya Mas Willy juga. Dia pakai video saya yang dulu-dulu. Enggak, baru. Tapi suaranya sama. Iya. Tuh, Abang lihat deh. Ini akun palsu, Bang. Followersnya cuma 600. Yang asli yang ini. Ya, itu sama. Mana samanya? Itu. Ada ngechat lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ngomong apa-apa. Mana, Bun? Gimana menurut Bunda? Ya maunya sih duitnya balik ya. Nanti kalau saya balikin, saya bantuin, nanti ada orang datang bilang, saya udah transfer 10 juta. Minta dibalikin 10 juta. Saya serba salah. Kertasnya. Ada kertasnya. Bukti-buktinya. Oh, ini semuanya nih. Iya. Banyak loh ini, Pak. Kemungkinan terbesar, saya nggak bisa bantu semuanya. Soalnya nanti nggak belajar. Kalau saya nggak bantu semuanya, Abang mau saya dibantu berapa? Saya kerasnya Mas Willy kalau mau bantu saya mah. Kalau menurut Pak Dodi berapa? Habisnya berapa? Ya habisnya. 2,7. Duanya juga nggak apa-apa. 2 juta cukup. Saya mau bantu abang, tapi ini bukan gara-gara saya nipu gitu loh, ngerti ya? Ini saya bantu abang gara-gara saya pingin gitu. Udah ini buat peringatan udah. Abang 1 juta, istrinya 1 juta. Ini dipegang istrinya deh semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Willy. Kenapa? Atas panjang umur. Sampai nangis. Ini buat pelajaran aja lah ya, tapi ya. Siapapun di luar sana jangan sampai kena tipu. Kalau kena, kalian tanggung sendiri. Saya jadi teringat nih ya, ini kasus penipuan seperti yang dulu-dulu ya, si Baim Bong yang sering juga membuat konten bagi-bagi duit ya, bagi-bagi barang-barang lah ya kepada masyarakat, dan akhirnya ya berbagai modus penipuan pun muncul ya. Banyak yang jadi korban penipuan ya, dimintai duit, diminta harus transfer sekian ya. Ya guys, kalau misalnya Anda mendapatkan hadiah ya, logika paling dasarnya itu Anda itu menerima hadiah tersebut, bukan Anda malah memberikan hadiah kepada si penipu itu. Yang namanya embel-embel biaya administrasi ya, untuk urusan perbankan Anda diharuskan transfer sekian atau dalam bentuk pulsa dan sebagainya. Itu merupakan trik atau gaya-gaya lama ya, gaya-gaya jadul ya. Tetapi kalau misalnya sampai dengan saat ini masih ada yang tertipu ya, masih ada orang yang jadi korban penipuan lalu kemudian transfer dengan uang yang sangat banyak ke si penipunya, ya berarti Anda bodoh ya. Kesimpulan saya Anda bodoh ya. Beruntungnya si Willy Salim ini mau gantiin duit guys ya. Kalau tidak gantiin ya bukan salah Willy Salim. Yang minta-minta mental miskin tidak berpendidikan. Aku Willy Salim mau klarifikasi. Aku mau berhenti bikin konten berbagi bantu-bantu orang, bagi-bagi uang.
Terima kasih buat kalian semua yang udah bantu aku sampai ke titik ini. Jujur, aku udah bahagia karena aku udah berhasil berbagi ratusan bahkan ribuan handphone, Android maupun iPhone. Borong ribuan pedagang, banyak banget yang terbantu. Berbagi motor buat orang-orang kerja, berbagi kebun untuk mereka bercocok tanam, sampai ngasih rumah buat orang yang membutuhkan untuk tempat tinggal. Nggak sampai di situ, aku udah berhasil berangkatin orang umroh ke Tanah Suci, bantuin anak jalanan untuk melanjutkan sekolah, bantu orang buta untuk melihat kembali, bahkan mengembalikan harapan buat orang yang tadinya nggak bisa berjalan. Yang paling aku banggakan, bikin rumah makan gratis untuk ratusan ribu orang. Tapi dibalik semua itu, gua ngerasa gagal. Gua malah ngebuat penonton jadi mental minta-minta. Semua isi komentar gua isinya ngemis. Bahkan banyak orang yang nggak punya hati manfaatin mereka yang minta-minta, mereka yang membutuhkan, mereka yang kesusahan. Pura-pura jadi gua, bikin akun palsu, chat orang yang tahu gue, orang yang follow gua, dibilang kalau mereka menang sesuatu, hadiah, uang, iPhone, tapi syaratnya harus transfer dulu. Banyak orang-orang yang ketipu. Kalau dipikir pakai otak, selama gua memberi, gua nggak pernah minta, nggak pernah ada syaratnya. Gua bener-bener sakit hati. Yang mereka tipu itu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang berharap, bukan orang kaya. Gara-gara konten gua melahirkan penipu dan pengemis online. Sebenarnya yang gua pingin kalian semua suatu saat nanti sukses, bisa jadi orang yang memberi, bukan meminta. Mungkin ini jalan yang terbaik. Gua putusin buat berhenti. Oke guys ya, kalau memang niat Willy Salim untuk berhenti dari konten berbagi ya, ini saya dukung, saya setuju sekali ya. Ya semoga niatnya benar-benar berhenti ya. Karena kalau terus-terusan membuat konten seperti itu, ya masyarakat kita ya muncul mental-mental miskinnya itu ya. Selalu minta-minta. Memang saya lihat isi komentarnya itu penuh dengan orang-orang yang mental pengemis guys ya. Berharap bahwa mereka akan mendapatkan keberuntungan. Dan bukan hanya Willy Salim guys ya, tetapi ada beberapa juga ya YouTuber atau artis-artis yang saya lihat ya norak banget ya kalau membuat konten bagi-bagi duit ya. Salah satunya adalah Ria Ricis. Ya kalau Anda mau membuat karya, membuat konten lainnya ya silakan sajalah ya. Tetapi kalau membuat konten bagi-bagi duit ya dengan berharap bahwa penonton Anda akan like, atau pengikut Anda untuk like, subscribe dan sebagainya ya. Itu penyakit yang membuat mental miskin ini susah atau sulit mau dihilangkan ya. Ya semoga dari peristiwa yang dialami oleh Willy Salim ini dapat menginspirasi lah semuanya, public figure ya, artis-artis, YouTuber dan sebagainya, untuk ya tidak perlu membuat konten pagi-pagi ya. Karena itu sama saja Anda memberikan sumbangsi membentuk mental bangsa kita menjadi bangsa pengemis ya, bukan bangsa pejuang. Kalian jangan punya mental minta-minta. Masih muda, masih punya tenaga, kerja keras. Bukan mental minta-minta bang. Sebagai mata penonton, Willy Salim itu kalau lewat duit. Jadi kita ke doktrin, pokoknya Willy Salim lewat, wih ada ATM. Jadi jangan baper Kang. Apa yang akan bangun dari awal, konteksnya kayak gitu, ya pokoknya lihat Willy Salim, duit gitu, maaf ya Kang ya, tapi gue ambil dari mata penonton. Nah, ketika Kang udah banyak duit atau follower banyak pun, ya tetap bandangnya kayak gitu. Semangat Willy Salim. Aku stres, aku nggak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti, aku merasa bersalah. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis, pada minta-minta. Kalian percaya Willy Salim akan berhenti konten? Seorang Willy Salim yang memiliki followers nomor 1 terbanyak di Indonesia, tidak mungkin dia akan berhenti konten. Karena platform TikTok ini sudah seperti alat untuk mencari nafkah dan alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi buat kalian fans Willy Salim dan semua teman-teman Willy Salim, tidak usah khawatir. Willy Salim
tidak akan berhenti ngonten. Mustahil dia akan berhenti ngonten. Tapi balik lagi, apa yang dilakukan oleh para netizen dan followers dari Willy Salim memang sangat meresahkan. Bahkan kabar tentang anak kecil yang berani datang ke rumah Willy Salim dan meminta uang ataupun handphone itu pun memang sudah kelewatan. Padahal mereka belum kenal siapa Willy Salim, dan bahkan mereka datang ke rumah Willy Salim tanpa pandang waktu. Bisa aja itu subuh, siang, sore, malam, dan itu benar-benar mengganggu privasi dari Willy Salim dan keluarganya itu sendiri. Tapi balik lagi, masalah Willy Salim akan berhenti ngonten atau tidak, gue yakin itu mustahil. Itu hanya sebuah konten dan marketing dari Willy Salim agar akunnya itu bisa tetap lebih dominan daripada kreator yang lain, dan juga akunnya bisa tetap ramai, dan kalian like, komen, dan share video Willy Salim yang terakhir ini. Oke ya, saya nggak tahu ya apakah Willy Salim ini akan berhenti konten atau tidak ya. Kalau menurut saya ya silakan saja dia mau lanjutkan konten-konten, itu haknya dia, ya suka-suka dia. Intinya ya konten-konten yang bagi-bagi handphone, bagi-bagi duit, ya hentikan saja ya. Karena konten-konten seperti itu ya membuat orang-orang ya jadi nekat datang mengganggu privasi Anda. Mereka membayangkan Anda itu seperti ATM ya, Anda itu Willy Salim berarti duit. Dan ketika berjumpa dengan Anda ya, yang ada dalam pikiran dan otak mereka adalah Anda memberikan mereka duit atau enggak handphone ya. Dan jangan heran jika Anda didatangi terus menerus ya, karena memang konten-konten itu, konten-konten Anda cerminan dari mental-mental netizen Anda. Lah dilanjutin lagi karya-karyanya, video-videonya, asalkan yang bagi-bagi duit, bagi-bagi handphone ya dihentikan. Aku stres, aku nggak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti. Aku merasa bersalah. Kolom komentar aku isinya semuanya pada ngemis. Baru aja banyak yang komen minta-minta ngemis online, udah bikin gak semangat, udah bikin mau berhenti ngonten, udah bikin stres. Tengoklah aku, setiap ngonten semua komen keriput. Apa nggak malah makin stres ya? Aku juga gak semangat. Apakah aku harus berhenti ngonten? Sakit guys, hatiku sakit. Kalian tahu kan rasanya? Aku juga manusia loh. Jadi gini aja lah guys, menurut kalian aku berhenti konten apa lanjut? Ya, silakan kalian komen. Ya kalau berhenti, aku berhenti konten. Ya kalau perlu aku hapus akun TikTok saya guys. Ya, jadi komenannya apa, banyaknya apa. Kalau berhenti aku berhenti, kalau lanjut aku lanjut. Oke, silakan kalian komen. Bang, bahas Willy Salim yang disamperin bocah SDM rendah. Menarik nih. Kamu udah lihat video ini belum? Ada orang datang dari Banyuwangi, nyamperin rumahnya Willy Salim. Nggak kenal, nggak diundang, tiba-tiba aja nungguin di depan rumah orang. Dia bilang udah 2 minggu nunggu di depan rumah Willy Salim. Tiap hari nyamperin rumahnya. Bahkan sampai tidur di pinggir kali. Se-effort itu dia demi ketemu Willy Salim. Padahal kalau mau ketemu Willy mah tinggal buka TikTok aja. Nanti juga ketemu di FYP. Nah, pas ditanya mau apa, ternyata dia minta HP. Yang menarik, dia ke situ naik bis yang harganya 800 ribuan. Berarti dia naik bis bisa, beli HP nggak bisa. Nah, dia minta HP itu katanya buat bikin konten nangkep biawak. Kenapa biawak? Nah, si Willy nggak mau ngasih HP, tapi justru nawarin buat dibiayain sekolahnya. Jadi sekolah dibayarin, dikasih tempat tinggal, makan segala macem. Tapi dia nggak mau disekolahin. Dia bilang nggak bisa mikirin pelajaran, nggak cocok sekolah. Terus cocoknya jadi apaan? Jadi biawak. Endingnya dikasih ongkos 1 juta rupiah buat pulang. Dia tetap kokoh minta handphone, cuma nggak dikasih. Saran saya mah duit 1 juta buat beli handphone. Nah, pulangnya naik biawak. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Aku stres, aku nggak ada semangat lagi bikin konten. Aku mau berhenti. Will, lu tuh nggak bisa nyalain orang-orang yang datengin rumah lu ataupun orang-orang yang berkomentar di video lu yang minta-minta itu. Yang menyebabkan ini semua itu diri lu sendiri, dari konten lu sendiri. Gue juga tipe orang yang tidak suka orang yang memiliki mental ngemis ya. Gue juga tipe orang yang kayak gini. Gue mau berbagi ya, gue mau berbagi dari diri gue, dari hati gue. Bukan orang-orang seenaknya datang-datang minta-minta sama gue. Ya inilah akibatnya kalau kita berbagi, dibikin konten, diperlihatkan terang-terangan ke orang lain. Yang harus kamu perbaiki Will ya, perbaiki konten-kontenmu. Kalian pernah dengar nggak salah satu konten kreator yang namanya Mbak Inem Jogja pernah bilang ya, jangan pernah makan di depan orang lapar. Gue tahu niat lu baik dan lu orangnya baik banget Will ya. Tapi ingat,
kalau berbuat suatu kebaikan, jangan sampai haus akan pujian. Ya, satu pujian kalau kita tidak bisa mengontrolnya itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Untuk masalah lu mau berhenti bikin konten karena stres, orang datengin rumah lu, orang yang minta-minta di komentar video lu, ya, itu urusan lu. Tapi ingat, jangan pernah dibikin drama, Will, serius. Jangan haus validasi. Oke guys, ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh salah satu influencer, Mbak Inem Jogja tadi, ya, yang mengatakan bahwa jangan pernah kita makan di hadapan orang yang lapar, ya. Itu ada benarnya, maknanya sangat dalam, ya. Artinya ketika Willy Salim ini dia sering memamerkan duit yang bertumpuk-tumpuk, ya, iPhone yang bertumpuk-tumpuk, Android yang berlimpah ruah, kekayaan, rumah dan sebagainya, kebaikan-kebaikan dia yang sangat baik itu, guys, ya. Nah, itu akhirnya, ya, membuat masyarakat kita, ya, orang-orang yang bermental miskin ini, mereka beranggapan bahwa Willy Salim ini adalah orang yang diturunkan Tuhan dari surga untuk membantu orang-orang yang seperti mereka yang kesulitan, miskin, ya, yang nggak mau berusaha, cuman bisa mengemis dan meminta-minta. Dan untuk teman-teman di sini, ya, berjuanglah, ya, bekerja, ya, mencari duit, lalu kemudian bagaimana cara kita mengembangkan duit itu menjadi banyak sehingga kita memiliki income yang banyak mencukupi diri kita, keluarga kita, sehingga Anda tidak perlu lagi minta-minta. Terkecuali mungkin Anda diberikan keterbatasan fisik, tetapi kalau Anda memiliki fisik yang sempurna, masih kuat, ya, penglihatan masih tajam, ya, kaki tangan yang sempurna, ya, lalu kemudian Anda hanya tiap hari hanya minta-minta, ya, itu lebih baik Anda mati saja, ya, karena tidak ada gunanya Anda hidup di dunia ini. Selagi diberikan hidup, ya, selagi kita diberikan napas, kita berjuang dulu minimal untuk mencukupi diri kita sendiri, lalu kemudian kita bisa membantu orang-orang terdekat kita dan juga orang-orang lain yang memerlukan pertolongan atau memerlukan bantuan tanpa modus, ya, tanpa dibuat-buat. Susah yang benar, ya, bukan susah yang dibuat-buat atau susah akibat kebodohannya. Oke guys, semoga video dari Willy Salim ini dapat memberikan sedikit manfaat untuk kita semua. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.